Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa podcast Sentra Umat MPU Aceh yang kami muliakan, hari ini kita bersua kembali di edisi yang ke-30. Seperti biasa kita mengangkat tema yang lagi hangat, yang faktual, yang viral, yang menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk hari ini kita mengangkat sebuah tema yang sangat menarik sekali, yaitu modus rentenir menjerat masyarakat sesuai dengan Fatwa MPU Aceh nomor 6 tahun 2021. Para pemirsa, di studio sudah kita hadirkan 3 orang narasumber kita yang insya Allah hari ini bisa memberikan inspirasi dan pencerahan buat kita semua. Yang pertama, Bapak Ade Arfi Daulay ya Pak ya. Pak Ade Arfi Daulay ini sehari-hari diamanahkan sebagai ISE Manager Pak ya, di Bank Syariah Indonesia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di podcast kita. Kemudian kita juga mengundang Bapak Dr. Dedi Novendi MAG. Dia sehari-hari bekerja di Bank Aceh Pak ya. Dia diamanahkan sebagai Kepala Bidang Internasional BNK Bank Aceh. Terima kasih Pak sudah hadir. Kemudian seperti biasa kami juga didampingi oleh Abu kami, Abu MPU, dan hari ini diwakili oleh Yang Mulia Abun Prof. Dr. Tengku Haji Muhyiddin Batabari MAG. Assalamualaikum Abu. Salam. Terima kasih sudah hadir. Baik pemirsa, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang kita yang sangat menarik ini, ada baiknya kita dengarkan yang satu ini. Istilah rentenir barangkali sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Di beberapa daerah, profesi rentenir ini juga biasa disebut dengan tengkulak atau pemborong hasil panen. Dikutip dari laman Sikapi Uang, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, rentenir adalah orang yang meminjamkan uang kepada masyarakat dalam rangka memperoleh keuntungan melalui penarikan sejumlah bunga. Dalam banyak kasus, penagihan pinjaman dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh rentenir apabila peminjam mulai terlambat membayar cicilan. Hal ini disebabkan karena tidak adanya jaminan atau anggunan yang dipersyaratkan. Oleh sebab itu, OJK sebagai otoritas keuangan tidak merekomendasikan melakukan peminjaman rentenir. Rentenir sendiri memang menawarkan kemudahan dalam pinjaman. Berbeda dengan bank atau lembaga keuangan formal lain yang biasanya memiliki beberapa prosedur, rentenir adalah menawarkan kecepatan pencairan dana pinjaman. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh pada tahun 2021 telah mengeluarkan Fatwa MPU Aceh nomor 6 tahun 2021 tentang rentenir menurut perspektif hukum Islam dan adat. Nah, simak selengkapnya pada podcast Lentera Umat episode 30 kali ini yang mengangkat tema modus rentenir menjerat masyarakat. Baik, karena terbatas sekali waktu kita Pak, kita ke Abun dulu. Abun, kalau saya tidak salah nih Abun, dalam surah Al-Baqarah 275 itu Allah menyebutkan bahwa seorang pemakan riba itu dibangkitkan seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan. Jadi saya sendiri tidak bisa membayangkan ini ya, keluar dari kubur seperti orang yang kerasukan, seperti orang gila. Jadi ini bukan main-main ya Bun ya. Bukan main-main kalau kita termasuk kelompok orang-orang pemakan riba. Untuk awal Abun, sebelum kita masuk ke fatwa, kita ingin Abun menjelaskan pengertian riba dulu. Riba ataupun renten. Kalau di Malaysia orang nyebutnya ahlong. Rentenir Abun ya. Mohon Abun jelaskan sedikit pengertian riba, kemudian contohnya yang ringan-ringan saja Abun. Silakan Abun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, host dan bapak-bapak narasumber yang sangat beken dua dari Bank Aceh dan BSI yang sangat kita banggakan, dan para pemirsa yang berbahagia.
bicara tentang riba tentu bicara tentang sesungguhnya adalah hakikat dari kehidupan manusia itu selalu diarahkan oleh Allah pada kehalalan. Maka prinsip-prinsip kehalalan itu harus kita juantahkan di dalam semua aspek kehidupan kita. Dan Allah menentang melalui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini prinsip-prinsip ayat bahwa Allah telah menghalalkan jual beli, tetapi Allah menegaskan bahwa ada status keharaman pada riba. Kenapa? Karena riba itu sendiri adalah sesuatu yang berlebih dan bukan lebih sedikit, lebih banyak. Sehingga disebutkan dalam Al-Quran ad'afan mudha'afah. Orang dengan modal yang sedikit bagaimana untung yang sebanyak-banyak tanpa melihat bahwa aspek-aspek kemaslahatan dan kebaikan bagi misalnya para pembeli. Arahnya ke sana. Saya pikir ketika kelebihan itu tidak melihat lagi aspek-aspek kemaslahatan termasuk kemanusiaan, maka ketika itulah Al-Quran menegaskan bahwa itu sesungguhnya masuk pada frame atau coupling riba. Baik. Jadi kelebihan bayar lah, bahasa sederhananya kelebihan atau tambahan. Ya. Tambahan dari pokok dari pinjaman awal. Kita ke perbankan dulu nih, mungkin Pak Ade dulu Pak. Ya. Ini kan Bank Syariah Indonesia ini kalau saya nggak salah itu dimulai tahun 2021 ya Pak ya? Ya, Februari 2021. Februari, umurnya mungkin 2-3 tahun lah Pak ya. Tetapi sebelumnya kan sudah ada itu BSM ya Pak ya? Ya. Bank Syariah Mandiri, kemudian ada juga BNI Syariah, ada BNI Syariah yang dimerger menjadi Bank Syariah Indonesia Pak ya. Nah pertanyaannya mungkin sama nanti pertanyaan ke Bang Dedi juga dari Bang Aceh. Seberapa syariahnya BSI atau Bang Aceh ini? Karena gini Pak, di masyarakat ini dalam 2 hari ini WA masuk ke saya itu, coba ditanya Pak, seberapa syariahnya bank-bank syariah di Aceh ini? Nah, jadi ada beberapa orang juga menyebut yang dalam tanda kutip agak sedikit ekstrim, itu depannya aja syariah, tapi dalamnya masih konvensional gitu. Jadi mohon penjelasan Pak, ini ajang yang sangat baik ya untuk kita klarifikasi. Silakan Pak Ade dulu lah. Oke, terima kasih. Izin Abu, Pak Didi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaan tadi, ya memang kita merger itu baru 3 tahun. 3 tahun. Kita itu khusus untuk Aceh, itu kita bukan merger hasil 3 bank. Tapi dari 7 bank. 7 bank. Karena di Aceh sebelumnya ada Bank Konven, ada Bank Konven. Mandiri, BNI, BRI, dan satu lagi itu ada Bank Mandiri Taspen, Bank Mantap ya, yang mengurusi pensiunan. Iya. Nah, jadi ada keistimewaan untuk Aceh sendiri. Iya. Nah, dalam perjalanannya kita sebagai bank syariah yang namanya Bank Syariah Indonesia, itu tantangannya luar biasa itu. Tantangan luar biasa. Nah, jadi kalau orang melihat, wah, di Aceh itu persaingan perbankan itu hanya BSI dan Bank Aceh. Bank Aceh ya. Saya pikir tidak seperti itu gitu. Iya. Kami itu hanya mungkin sebagai lembaga. Iya. Tapi di internal kita punya tantangan, di eksternal kita punya tantangan juga. Kalau tantangannya di mana? Kita secara pegawai itu jumlahnya 3.300 pegawai BSI di Aceh saja. 3.300 pegawai. Itu hasil merger tadi. Hasil merger 7 bank itu. Nah, di dalamnya itu tidak semua itu berasal dari bank syariah. Bank syariah ya. Hanya sekitar 30% dari 3.300 itu yang memang benar-benar dari bank syariah tadi, dari BSM, BNI Syariah dan BRI Syariah. Sisanya dari tadi Bank Konven. Nah, itu tantangan kita di internal. Terkait apa? Edukasi, pendidikan, pelatihan, bagaimana kita mengajarkan pegawai-pegawai menjadi pegawai syariah yang kafah insyaallah. Nah, itu dari internal kita, dan ini juga sedang berprogres terus ya untuk mengajari terkait praktek syariah itu bagaimana yang benar gitu. Dari eksternalnya gitu juga, masyarakat sudah terbiasa ya dilayani Bank Konven dulu. Misalnya pembiayaan mereka menerima uang, kami mau minta uangnya, bisa nggak? Pembiayaan kami terima uang. Di syariah kan kita nggak bisa,
harus barangnya mana. Nah, itu edukasi yang merupakan tantangan juga bagi kita. Pelan-pelan. Kalau kita bicara ilmu dan lain-lain, mungkin masyarakat Aceh nggak usah diragukan lagi lah. Ya, karena apa? Bahasanya sudah serambi Mekah di sini. Tapi tantangan kita di eksternal begitu. Karena terbiasa selama puluhan tahun dilayani oleh bank konven, sekarang tiba-tiba dengan adanya kanun LKS harus bersyariah, bertransaksi syariah. Nah, masalah tadi sebesar mana syariah yang kafah kami sebagai perbankan, yaitu tantangan ke depan, perbaikan-perbaikan itu memang harus kita lakukan, ya, baik dari proses di internal dan edukasi ke masyarakat. Itu merupakan tantangan yang kalau kita jawab sekarang mungkin belum 100%, belum 100%, tapi tetap kita edukasi ke masyarakat terutama. Berarti masih berproses ya Pak? Berproses. Ya, untuk menuju 100% ya. Nah, karena itu tadi yang bertahun-tahun sudah dilayani oleh bank konven itu. Nah, sekarang kan kita seperti anak baru 3 tahun, kan masih belajar berjalan gitu. Baik, terima kasih Pak Adi. Ini mungkin beda dengan Bank Aceh ya Pak ya. Bank Aceh itu kalau saya catat di sini konversinya itu full ya, konversi fullnya itu 1 September 2016. Berarti 8 tahun lalu ya Bang. 8 tahun. Tetapi sebelumnya mereka punya unit. Kalau saya nggak salah itu Februari 2004. Bang Dedi. Jadi udah 20 tahun yang lalu gitu. Nah, tentu dari sisi logika beda tantangannya dengan BSI. BSI sudah merger beberapa bank, kemudian SDM-nya juga harus dikonversi juga selain sistemnya ya Pak Adi ya. Nah, bagaimana dengan Bang Aceh Pak? Seberapa syariahnya Bang Aceh hingga saat ini yang umurnya ini saya nggak bilang 8 tahun, tapi 20 tahun. Kita hitungnya dari 2004 ini Bang Dedi. Silakan Bang Dedi. Baik, terima kasih. Memang Bank Aceh ini pada tahun 2016 kita konversi menjadi full syariah. Artinya ada unit usaha syariah, kita berubah mengkonversikan induknya menjadi full syariah. Sejak saat itu kita terus berupaya agar Bank Aceh Syariah ini terus memenuhi semua aspek-aspek kesyariahan agar bisa dianggap sebagai memang full syariah. Tetapi kemudian kalau pertanyaannya tadi kan apakah bank syariah di Aceh ini termasuk Bank Aceh sudah syariah atau belum? Saya melihat bahwasanya yang bisa menilai tentunya adalah lembaga yang memang diberi kewenangan untuk menilai apakah suatu lembaga itu syariah atau tidak. Contoh begini, ada satu usaha makanan yang berhak mengatakan dia halal atau tidak halal siapa? Tentunya lembaga halal MUI atau kampus misalnya Unsiah. Saya akreditasinya B, yang bisa melakukan akreditasi adalah lembaga akreditasi. Sedangkan perbankan syariah yang bisa menentukan dia sudah syariah atau belum itu adalah regulator seperti OJK, Otoritas Jasa Keuangan, dan kemudian Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional inilah yang mengeluarkan semacam opini ataupun pengumuman bahwasanya kita ini sudah sesuai dengan syariah. Dan OJK juga jika kita tidak sesuai syariah itu tidak dikeluarkan izinnya. Nah, jadi kalau kita melihat itu tadi bahwasanya OJK sudah mengeluarkan izin Bank Aceh Syariah ini untuk beroperasi secara syariah dan Dewan Syariah Nasional juga sudah, dan kemudian kita juga punya DPS yang sudah juga mengeluarkan opini terhadap produk-produk kita sesuai syariah. Nah, ini berarti kita memang sudah syariah. Jadi secara formal kita sudah syariah. Demikian. Jadi ini jelas ya, Bun ya. Jadi jika DXN sudah memberikan rekomendasi syariah, OJK juga beri izin, karena mereka itu lembaga yang diberi wewenang untuk. Baik, saya ingin gali lebih jauh lagi nih. Menarik nih Bang Dedi nih ya. Kita masuk ke wilayah teknis nih, dari sisi pembiayaan ya. Nanti kita minta pendapat Abun, penilaian Abun lah. Saya mau ini dulu tentang pembiayaan jual beli. Jual beli. Bisa Bang Dedi jelasin bagaimana sistem jual beli, misalnya ada nasabah peminjamannya untuk jual beli, bisa Bang Dedi jelasin? Jadi dalam pembiayaan syariah, bank syariah itu akad jual beli ini dinamakan dengan akad murabahah. Ribhun, asal katanya ribhun, yaitu keuntungan yang disebutkan berapa keuntungannya. Misalkan saja ada seorang nasabah ini butuh kendaraan sepeda motor, misalkan Mio, dia datang ke bank, saya butuh kendaraan Mio 1 unit. Kemudian pihak perbankan tentunya akan
menanyakan kepada beliau, misalkan jenisnya bagaimana, kemudian harga berapa, dia akan sebutkan Mio ini seperti ini. Bank kan tidak punya itu sepeda motor itu. Dalam akad murabahah ini ada jual beli. Jadi bank harus menjual sepeda motor kepada si nasabahnya. Karena sepeda motor tidak ada di bank, maka dihubungilah supplier. Dealer. Nah, pihak bank akan menelpon dealer bahwasanya ini ada kebutuhan sepeda motor ABCD dengan Mio dengan spesifikasi demikian. Harganya ternyata 15. Nah, kemudian bank menyatakan kepada nasabah ini ada sepeda motor 15 juta harganya. Nah, ini kan kami mau jual ke Anda, berarti kita ambil keuntungannya menjadi misalkan 17 juta. Oke, 17 juta. Kemudian si nasabahnya mengatakan, saya angsur, tidak bayar tunai. Angsur selama misalkan 17 bulan. Maka yang 17 juta, harga pokok dengan laba yang 2 juta tadi, itu akan diangsur selama 17 bulan, 1 juta 1. Selisih harga tadi. Iya, selisih harga menjadi keuntungan bank. Dalam jangka waktu tertentu. Dalam jangka waktu 17 bulan 17 tadi. bulan. Nah, sedangkan setelah sudah ada deal tadi, maka pihak bank akan menelpon si pihak supplier, itu sepeda motor kami ambil. Nah, menjadi hak kami, kemudian ini kami jual kepada si nasabah. Nah, kemudian pihak bank akan mewakilkan kepada nasabah untuk mengambil sepeda motornya ke dealer. Itu diperbolehkan. Atau pihak bank sendiri yang ngambil boleh juga. Itu yang untuk sistem jual beli. Iya, itu yang jual. Itu lebih kurang sama ya Pak Ade ya dengan Sama. BI sama ya. Nah, jadi di dalam sistem syariah ini kan harus ada barangnya. Ada barang. Nasabah datang, dia mau untuk keperluan apa? Baik juga untuk pembiayaan investasi, modal kerja. Nah, jadi itu yang tadi saya bilang, edukasi ke calon-calon nasabah ini memang syariah ini dia dalam bentuk barang. Lebih kurang seperti itu. Nah, kalau sistem pembiayaannya itu utang piutang gimana tuh? Hutang piutang dalam perbankan syariah itu akadnya adalah qard, pinjam. Nah, di dalam akad syariah muamalah, qard itu kan atau pinjam itu tidak boleh ada kelebihan. Kullu qardin jarul manfaat bahwa riba. Seperti penjelasan Abu tadi. Pinjam meminjam kalau ada manfaat kelebihan maka dia riba. Maka pinjam kita ini tidak boleh kelebihan, pinjam 1 juta kembali 1 juta. Tetapi produknya ini tentunya untuk produk-produk yang tabarruk, tolong menolong biasanya. Ya, contoh misalkan dana talangan, itu. Atau dia dikombin dengan akad lain, misalkan dalam akad gadai, itu di situ ada qard, ada rahan dan ada sewa di situ. Nah, perbankan syariah meminjamkan uang, tetapi mendapatkan keuntungannya dari sewa tempat penyimpanan emas. Nah, itu namanya gadai syariah. Jadi pengenaan biayanya bukan dipinjam, tetapi disewa tempat. Disewakan. Nah, jadi memang ada qard, tetapi dia biasanya kepada akad tabaruk gitu, atau akad kebaikan lah istilahnya. Karena perbankan syariah ini kan tujuannya bisnis. Dana yang disalurkan juga dana nasabah. Jadi kalau dia mengurangi bisnis, misalkan menyalurkan dana hanya untuk tanpa ada keuntungan, ini akan meresahkan bagi penabung. Ya, ini bagi hasilnya kok nggak ada, karena kebanyakan di akad-akad yang tidak bisnis. Berarti utang piutang pengembaliannya tetap seperti pokok awal peminjamannya, cuma nanti keuntungannya dari sewa-sewa dari tadi. Dari akad lain. Seperti sewa tempat segala macam gitu berarti. Kalau di BSI sama, lebih kurang sama. Kalau untuk proses akad syariah itu kan memang sudah baku. Nah, kita sebagai lembaga, ya mungkin benderanya beda, tapi di dalam secara produk, nah itu lebih kurang sama. Baik, Abu, ini kita udah dengar penjelasan, walaupun singkat, tapi saya pikir sangat komprehensif. Tetapi faktanya di lapangan, Abu, ya, masyarakat masih belum bisa menerima ini. Nah, banyak sekali WA ke saya ini itu cerita aja macam-macam lah. Ini fenomena apa nih, Bung? Kok bisa masyarakat kita apa kurang sosialisasi atau memang pengetahuannya rendah atau gimana? Ya, kita melihat pada sisi perubahan dari attitude atau sikap dari masyarakat. Sesungguhnya sekarang dengan dunia IT itu kan berubah cepat. Perubahan sosial itu meniscayakan berubahnya pada kultur, berubahnya pada struktur masyarakat. Nah, cuma kan kita kadang-kadang tidak melihat pada standar-standar awal Islam sebagai agama yang paripurna memberikan solusi pada seluruh aspek, termasuk dalamnya bagaimana rezeki pada dasar awal dan pada proses seperti yang disampaikan tadi. Jadi kalau kita lihat lebih kepada pola pragmatisme. Jadi serba ingin cepat,
tidak mau berhubungan dengan, apalagi misalnya bank-bank harus datang secara misalnya macam-macam lah seperti itu. Jadi orang ingin, maka praktek-praktek misalnya seperti rentenir itu kan kita temukan di lapangan. Kenapa? Karena memang serba cepat, serba pragmatis. Ini loh saya kasih uang 1 juta, besok kamu harus kembalikan misalnya 1,5 juta. Mereka tidak melihat bahwa yang 500 itu merupakan sebenarnya beban yang sangat besar secara ekonomi dan secara psikologi. Ya, ini yang kadang-kadang perlu kita berikan, kalau istilah beliau ini kan tadi, edukasi pada masyarakat bahwa sesuatu yang instan itu sesungguhnya tidak diredai. Tidak ada, Allah menciptakan bumi saja ya tidak dalam bentuk instan, manusia apalagi kan, semua serba bawa by proses. Tapi bahwa proses ini tentu ada standar-standar ukuran yang memang ada yang dibolehkan dalam syarak kalau istilah fikih, dan ada hal yang memang tidak dibolehkan oleh syarak. Arahnya ke sana ya. Jadi semuanya, semua produk, semua ajaran, semua itu adalah untuk kemaslahatan manusia, supaya antara satu dengan yang lain tidak tumpang tindih. Tidak, dengan kata lain dalam fikih itu tidak terjadi az-zulmu. Az-zulmu itu bagaimana menzalimi antara A dengan B. Jadi prinsip-prinsip bahwa halal tadi yang tidak boleh terlupakan adalah masalah gharar. Ada penipuan, ada penzaliman. Itu kan artinya akan sepihak. Dari arahnya ke sana. Ya. Kemudian Abun, kita pernah baca juga Abun, itu ada satu pendapat dari, jadi kalau saya keliru bisa diperbaiki, seorang ulama besar Mesir, kalau saya nggak salah nama beliau itu Syekh Tantawi, pernah menjadi mufti Al-Azhar. Beliau punya pendapat agak sedikit beda. Jadi pendapat beliau itu kalau bunga itu, misalnya kalau kita pinjam 1 juta kembalikan 1.500.000, jadi selisihnya itu seperti istilahnya penyamaan kondisi gitu. Jadi misalnya kita pinjam 5 tahun ke depan, nilai perubahannya itu tidak dianggap riba katanya. Jadi 100 juta sekarang itu beda dengan 100 juta 5 tahun ke depan. Jadi selisihnya itulah penyesuaian, itu menurut pendapat beliau. Itu bagaimana kita menyikapi pendapat seperti ini? Ya, pandangan ini tentunya tidak dicerna secara kasat mata, tetapi harus dilihat pada perspektif apa beliau ngomong seperti itu. Mungkin beliau pada kur uang kan yang senantiasa berubah. Tapi pada status hukum tetap bahwa yang namanya riba ya tidak pernah berubah menjadi halal, kecuali memang antara minkum. Dalam ayat itu terminologi antara minkum, suka sama suka, tapi itu ada batas-batas juga. Kalau istilah dari perbankan ada SOP yang memang dibenarkan dalam agama. Maka tadi menarik tadi, syariah itu sesungguhnya terlihat pada akad syariah, kasarnya dengan bismillah lah. Kalau di luar itu mungkin tidak pakai bismillah. Kalau kita pakai bismillah semuanya terukur dengan nama Allah, maka wujud konkret dari aplikasi apa yang termasuk di dalam pinjam-minjam tadi, ribhu atau murabahah atau mudarabah apa namanya itu, tentunya melibatkan kedua pihak, tidak hanya bank kan, orang ketiga dari bank juga ada penjamin itu. Jadi bagus sekali sebenarnya kalau kita melihat Islam itu mengajarkan kepada kita. Cuma kita manusia ini ya tidak sabar. Waqul insanu halu'a. Manusia cepat-cepat berkeluh kesah. Sedikit terlambat, sedikit kira ATM-nya mungkin kolaps sedikit, mungkin karena sinyalnya kita ya sudah ribut kita. Jadi ini perlu berarti kita berikan penguatan ya. Edukasi ya Pak, edukasi. Edukasi. Memang pendapat seperti itu jamak sekali. Jamak sekali. Saya teman-teman yang berhubungan sama perbankan, Bang Aceh dan BSI itu hampir rata-rata seperti itu pendapat mereka. Ini mungkin masukan juga buat Pak Ade, buat Bang Dedi untuk lebih memperkuat edukasi ini kan. Kemudian satu lagi mungkin ke Bang Ade dan Bang Dedi tentang denda ini. Denda. Tadi kan kita punya batasan waktu itu 2 tahun ya, harus selesai gitu. Kemudian bayarnya pun harus rata per bulan ya. Misalnya bulan ini sekian. Kalau misalnya tidak selesai di bulan itu ada kena denda seperti itu kemudian dia. Ya.
Bang Adi. Bang Adi dulu. Ya, jadi memang itulah yang tadi dari awal saya sampaikan mengenai edukasi yang masyarakat tuh menyamakan dengan bank konven. Nah, jadi salah satu perbedaan yang kita lakukan di internal ya masalah denda tadi ya. Nah, jadi kalau di BSI itu tidak ada masalah denda yang seperti bank konvensional. Nah, jadi misalnya ada nasabah itu yang lalai hitungan hari terlambat untuk melaksanakan kewajibannya, itu tidak kita kenakan denda. Nah, itulah yang sebenarnya masyarakat tuh belum paham kalau dia belum minjam di kami. Nah, gitulah istilahnya. Jadi minjam dulu baru paham. Minjam dulu, oh rupanya memang nggak ada. Jadi bukan hanya sekedar obrolan atau membandingkan dengan yang sebelumnya, gitu. Di BSI memang kita real tidak ada, dan di sistem kita juga tidak ada item denda itu. Iya, berarti di format akadnya memang tidak ada. Tidak ada. Nah, kalau di Bang Aceh gimana, Bang? Di dalam akad tadi seperti murabahah, misalkan dari 15 tambah 2 keuntungan, itu kan 17, diangsur selama 17 bulan, 1 juta sebulan. Dalam ketentuan murabahah, jika terjadi miss atau keterlambatan pembayaran, ini dia tidak bisa ditambah gitu, atau dikenakan tambahan biaya. Angsuran yang sudah itu akan tetap dia. Paling nanti jangka waktunya kita perpanjang. Nah, karena dalam ketentuan murabahah tidak boleh ada penambahan margin selama akad itu berjalan. 17 tetap 17. Nggak boleh ditambah, oh karena kamu telat tambah 2 juta, tambah 1 juta seperti di bank lain misalkan bank konven ya. Nah, denda juga demikian, sama seperti BSI. Kita tidak mengenakan denda. Berarti bukan jumlahnya yang ditambah, tapi waktu pembayarannya yang diperingan dia supaya sanggup bayar. Ini info ini harus sampai ke masyarakat ya, Bang. Itu merupakan tantangan kami. Tantangan info ini ada kesan seolah-olah waktunya tetap, tapi terjadi penambahan dari perjanjian awal. Ini kan. Tapi tentunya kami berharapnya ya tidak disengaja, gitu. Bukan disengaja enggak. Ini jangan dibayar lah biar nanti bisa diperpanjang. Kan ada juga yang itu kan tidak seperti itu ya. Pihak ini jika terjadi terpaksa, dia darurat nggak bisa bayar. Nah, kalau darurat hukumnya kan ya kita adalah solusi. Ini sebelum ke Abon nanti mohon dijelaskan nanti fatwa kita, karena memang tujuan kita untuk fatwa nomor 6 tahun 2021. Sebelum kita closing, saya ingin Bang Adi dulu dan Bang Dedi, ini strategi ya. Kita perlu strategi nih, Bang. Sehingga jangan lagi ada kesan istilahnya bank syariah di Aceh ini banknya mualaf gitu. Ada kesan seperti itu. Ini banknya masih mualaf, jadi masih bisa kita maafkan lah. Tapi saya pikir jangan ada lagi kesan itu. Tentu ada strategi nih. Bang Ade dulu, strategi percepatan implementasi ini kira-kira ke depannya gimana, Bang Ade? Ya, jadi sesuai dengan ini ya, sesuai dengan materi podcast kita hari ini kan itu rentenir judulnya kan. Nah, jadi sebenarnya di lapangan tuh masih marak untuk hal-hal ini. Karena mengenai proses itu kita akui lebih cepat, hitungan jam langsung cair, hitungan menit langsung cair. Nah, ini juga menjadi tantangan kita dalam arti kita tuh harus bisa mengkantor hal tersebut gitu dengan strategi. Nah, kita juga di internal BSI itu kita untuk percepatan proses pelayanan ke masyarakat. Nah, kita tuh punya berbagai macam produk gitu. Kita punya produk untuk modal kerja pengusaha menengah ada. Untuk pengusaha kecil kur mikro kita punya dengan ada jaminan maupun tidak ada agunan. Terus kita untuk consumer kita juga ada. Nah, di samping itu kita branding ataupun promosi ke masyarakat tuh harus masif gitu. Bahwa kita masyarakat Aceh kita coba sensasi untuk bertransaksi di BSI. Nah, jadi kalau tidak ada dicoba dulu, masyarakat tuh hanya menilai dari luar gitu. Apalagi tadi Bang Dedi sudah sampaikan, kita juga punya DPS ya, kita punya produk-produk itu sudah melewati asesmen dari DPS kita. Nah, jadi semua yang kita keluarkan produk maupun apapun yang kita launching ke masyarakat itu sudah melalui prosedur seperti itu. Seperti itu, Pak. Kalau Bang Dedi gimana, Bang? Baik, memang permasalahan yang mungkin yang kita ingin sebagai solusi itu adalah sosialisasi, edukasi ya kepada masyarakat. Mungkin harus lebih masif lagi. Kita selalu lakukan itu di cabang-cabang juga, kita selalu sosialisasi kepada masyarakat.
Nah, untuk rentenir ini memang juga kita punya produk dan program untuk mengentaskan ini, karena sangat meresahkan ya, karena bunganya sangat tinggi. Pertama dia riba, yang kedua sangat menjepit nasabah dan caranya itu kurang manusiawi. Kita juga punya kur syariah namanya untuk yang sangat mikro, super mikro, kemudian ada yang mikro, kemudian ada yang kecil, dan ada yang juga nah, kur ini untuk memang pengusaha-pengusaha yang tergolong kecil, dan bahkan ini ada semacam, kami di tahun ini itu mendapatkan kuota dari pemerintah 1,5 triliun untuk kur syariah ini. Yaitu ada subsidi dari pemerintah terhadap marginnya. Dan kita sudah nyalurkan sudah 500 miliar. Jadi masih banyak kuota yang bisa kita gunakan kepada masyarakat. Dan kami juga berharap bagi masyarakat yang memenuhi syarat, yang syarat di sini maksudnya memang punya usaha, kemudian juga latar belakang usaha dia itu tidak ada yang pernah macet di tempat lain, itu datang ke kantor-kantor Bank Aceh Syariah, insya Allah akan dilayani dengan kur syariah ini. Kemudian kita juga punya gerai-gerai kur di Banda Aceh ini, Pasar Al-Mahira, kemudian ada di Ketapang, itu ada gerai kur syariah, itu bisa didatangi. Ini juga usaha kita agar nasabah tidak pergi ke rentenir. Mungkin informasi ini yang perlu kita sampaikan nasabah supaya rentenir ini tidak ada lagi dia konsumennya, jadi larinya ke bank syariah, Bank Aceh maupun BSI. Sepakat. Jadi apapun sistem yang dipakai ataupun program-program yang ditawarkan, yang penting syariah. Yang penting syariah, insya Allah syariah 100% lah. Kira-kira begitu Bang Ade ya. Dan kita berharap ke depannya tidak ada lagi stigma riba atau renten pada bank-bank syariah di Aceh. Kemudian juga tidak ada stigma atau label ini bank syariah di Aceh ini bank syariah mu'alaf. Kita tidak mau ada lagi itu, insya Allah ke depan, beberapa tahun ke depan atau dalam waktu yang cepat. Terakhir Rabun, ini penutup Rabun, closing kita terkait dengan dengan fatwa MPU Aceh nomor 6 tahun 2020 tentang rentenir menurut pandangan Islam dan hukum adat. Silakan. Ya, beberapa waktu lalu memang ketika keresahan terjadi begitu mencuat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, baik pada daerah utara, selatan, dan semuanya di Aceh, ketika itu maka MPU mengambil inisiasi untuk menetapkan sebuah fatwa yang kaitannya untuk kemaslahatan umat, khususnya masyarakat Aceh yang ada di Aceh. Karenanya ada 3 poin keputusan fatwa dan ada 4 tausiah. Yang ketiga poin ini menegaskan bahwa sesungguhnya renten atau rentenir itu suatu perbuatan yang tidak diredai oleh Allah dan satu hukumnya adalah haram. Maka kita berharap keharaman ini menjadi menjadi pemahaman yang baik di tengah-tengah masyarakat bahwa ekonomi ini tidak bisa dilihat pada aspek yang zahir saja, tapi di balik kezahiran itu kita melihat aspek-aspek yang memang ada hikmah yang banyak yang ditentukan oleh Allah pada satu keharaman itu. Kemudian kita himbau sangat pada pertama, memang tausiah ini ditujukan kepada pemerintah tapi pada masyarakat untuk senantiasa waspada terhadap situasi-situasi, walaupun memang kita pada saat-saat tertentu sangat butuh kepada katakanlah modal-modal usaha atau apapun namanya, tapi harus kita lihat dari status apa bahwa modal itu apakah pada status memang dibenarkan atau tidak dibenarkan. Ini menjadi penting di fatwa ini untuk kita semuanya, tidak untuk siapa-siapa, tapi untuk kita semuanya dalam rangka bagaimana kemaslahatan umat itu ada, terutama di Aceh. Saya pikir. Baik, Abun, terima kasih. Mungkin terakhir, mungkin sebagai closing dari saya teringat satu hadis, kalau nggak salah dari Ibnu Mas'ud gitu, di mana Rasulullah menyebutkan bahwa riba itu ada 73 pintu, dan salah satu pintunya yang paling ringan itu adalah seperti seorang anak laki-laki berzina dengan ibu kandungnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Aceh ke depan bebas dari praktek-praktek seperti ini, praktek-praktek riba dan renten, sehingga Aceh menjadi daerah yang syariat dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Demikian saya Dini Chandra mewakili kerabat kerja pada hari ini. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.